Hey guys, selamat datang di episode Jesus Invites. Yuk kita dengerin. Shalom teman-teman, senang bisa bertemu kembali di podcast kita Jesus Invite pada episode yang keempat. Ya, selamat datang teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung nih, baru join dengerin podcast kita, teman-teman bisa dengerin podcast kita yang sebelum-sebelumnya nih di Spotify Zona Anak Tuhan ataupun di Instagram Zona_Anak Tuhan. Ya, oke teman-teman, pada podcast kali ini kita akan sharing nih tentang tujuan hidup yang lebih berharga. Ya, mungkin kalau ini sebagai kita anak-anak muda, kita punya tujuan hidup, sudah merancangkan tujuan hidup kita ke depannya. Walaupun mungkin masih bertanya-tanya mungkin gak ya, tapi setidaknya kita sudah memiliki tujuan, sudah punya angan-angan untuk tujuan ke depannya. Mungkin kayak tujuan bekerja di tempat ABC, mendapatkan gaji sekian, ataupun tujuan untuk membangun startup sehingga memiliki kekayaan yang begitu hebat, banyak gitu. Ataupun tujuan untuk menjadi tenar, melalui mungkin akhirnya jadi artis Instagram, artis TikTok ataupun artis YouTube gitu kan. Ya, mungkin teman-teman semua punya tujuan. Ya, tapi saya mau sampaikan bahwa teman-teman, tujuan-tujuan yang tadi saya sebutkan itu ada tujuan yang lebih berharga dibandingkan tujuan tersebut, yaitu tujuan untuk melayani Tuhan. Ya, kenapa tujuan melayani Tuhan itu lebih berharga dibandingkan yang lain? Ya, saya mau sampaikan, kita akan baca firman Tuhan teman-teman di Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Ya, firman Tuhan jelas teman-teman. Jelas banget ya. Dikatakan bahwa di ayat 19 bahwa kalau kita mengumpulkan harta di muka bumi, ngengat dan karat bisa merusakkannya, pencuri bisa mencurinya. Ya, contoh nih, ada kendaraan yang harganya paling murah dan juga harga kendaraan yang mahal. Mungkin motor yang harganya belasan juta dengan mobil yang harganya miliaran rupiah. Sama-sama punya potensi, bahkan pernah kejadian mobil yang harga miliaran rupiah kebakar, ya gak? Mungkin teman-teman tahu gitu. Ataupun motor juga harga belasan juta juga punya pernah kejadian terbakar gitu. Jadi nggak ada patokan harga yang lebih mahal paling aman gitu teman-teman. Dan juga pencurinya sama kayak handphone gitu. Handphone yang mau harganya 5 juta ataupun harga yang belasan juta itu punya potensi dicuri, dijamret. Ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang pernah kejadian ataupun pernah mendengar kejadian-kejadian tersebut. Nggak ada patokan harga yang mahal maka anti maling, anti pencuri, anti jambret, nggak ada. Harga yang paling murah dengan harga yang paling mahal sama-sama punya potensi dicuri. Ya, oleh karena itu teman-teman, tujuan-tujuan kita di muka bumi ini yang tadi saya sebutkan di awal itu punya potensi rusak ataupun punya potensi dicuri. Ya, pencuri ini bukan soal fisik doang teman-teman. Mencuri ini bisa soal jabatan kita dicuri, ketenaran kita dicuri dengan berbagai hal-hal licik dan yang lainnya gitu kan. Bisa saja itu terjadi. Tapi ada satu tujuan yang lebih berharga. Di ayat 20 dijelaskan bahwa ketika kita mengumpulkan harta di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak mencurinya teman-teman. Ya, mana ada sih pencuri di sorga, ya guys sih teman-teman. Ya, jadi tujuan melayani Tuhan itu lebih berharga dibandingkan tujuan teman-teman untuk mengumpulkan harta di muka bumi ini ataupun tujuan teman-teman untuk mendapatkan ketenaran dan yang lain-lain. Kenapa? Karena itu nggak ada yang kekal teman-teman. Nggak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah harta di surga. Udah. Yang satu lagi teman-teman, kenapa sih melayani Tuhan? Tujuan melayani Tuhan itu lebih berharga dibandingkan tujuan kita mendapatkan segala sesuatu yang di muka bumi ini, kekayaan, ketenaran, jabatan. Ya, teman-teman, kalau kita lihat kondisi yang seperti ini sekarang, COVID-19 melanda segala bangsa yang ada. Mungkin contohlah kita lihat atau mencontohkan ada satu orang yang sudah sekarat karena terkena COVID-19.
kalau kita mungkin sudah mencapai tujuan kita, yaitu kita menjadi orang yang kaya teman-teman. Kita sudah mendapatkan tujuan kita nih, menjadi orang kaya. Terus ada orang yang terkena COVID-19 yang mungkin kita kenal, dia sudah sekarat. Ya, kita tahu bahwa COVID-19 ini sekarang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya yang dapat menyembuhkan. Terus apa yang bisa teman-teman lakukan? Memberikan harta, membayarkan perawatan yang terbaik. Itu nggak menjadi jaminan bahwa mereka akan bisa sembuh. Tidak menjadi jaminan teman-teman. Kenapa? Karena ya sekali lagi nggak ada obat yang bisa menyembuhkan, ya kan? Tetapi kalau misalnya teman-teman melayani Tuhan, memiliki tujuan melayani Tuhan, ketika punya kenalan ataupun ada orang yang dikenal sakit COVID-19, teman-teman bisa sampaikan tentang kasih Tuhan Yesus. Teman-teman bisa sampaikan tentang mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang percaya. Dan itu menjadi suatu penghiburan. Ya guys, teman-teman. Ya, cobalah sekarang ada orang yang sakit COVID-19. Terus ada 2 orang datang. Satu orang yang memiliki tujuan hidup mengumpulkan harta di surga. Ada satu lagi orang yang memiliki tujuan hidup yang mengumpulkan harta di bumi. Satu berarti yang mengumpulkan harta di bumi, dia datang dengan segala kekayaannya nih, mungkin contoh ya, dengan segala kekayaannya dia memberikan uang, memberikan perawatan yang terbaik, membawakan ke rumah sakit yang ini. Tapi kalau kita udah tahu nggak ada obat yang dapat menyembuhkan, tenang nggak sih hidup kita? Enggak lah ya, mau gimana, mau perawatan bagaimanapun juga kalau nggak ada obat yang menyembuhkan. Tetapi kalau misalnya satu orang yang datang itu dengan punya tujuan untuk melayani Tuhan, tujuan mengumpulkan harta di surga, dia membawakan tentang kasih Tuhan, dia memberitakan tentang ada keselamatan, ada kesembuhan, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Itu membawa sebuah ketenangan di dalam kehidupan kita. Itu membawa suatu ketenangan bagi orang yang kita beritakan itu. Ya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat nih bahwa sebenarnya tujuan kita melayani Tuhan itu lebih berharga dibandingkan tujuan kita mendapatkan kekayaan, ketenaran, ataupun jabatan. Ya, karena satu hal lagi teman-teman, tujuan melayani Tuhan itu berbicara soal kekekalan teman-teman. Ya, kalau tujuan untuk mendapatkan kekayaan dan yang lain-lain, mungkin kita bisa menolong teman-teman kita dengan bantuan uang ataupun dengan jabatan kita atau kekuasaan kita bisa memberikan pekerjaan dan yang lain-lainnya. Tetapi itu hanya sementara. Kalau tujuan melayani Tuhan itu berbicara soal kekekalan, kita memberitakan kasih Tuhan, kita memberitakan bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan, kita sampaikan bahwa ada surga dan neraka di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu berbicara soal kekekalan. Jadi itu sangat penting teman-teman. Ketika orang sakit sekarat, yang mereka butuhkan itu keselamatan, yang mereka butuhkan itu Tuhan Yesus, bukan hanya uang, bukan soal jabatan. Yang mereka butuhkan itu Tuhan Yesus. Ya, jadi kita bisa melihat nih teman-teman, sesungguhnya yang berharga itu tujuan melayani Tuhan, iya kan teman-teman, dibandingkan tujuan mengumpulkan harta di surga, dibandingkan tujuan untuk mendapatkan kekayaan, jabatan dan yang lainnya. Lebih berharga tujuan kita melayani Tuhan. Ya, tapi satu hal teman-teman saya mau sampaikan, untuk mencapai tujuan kita melayani Tuhan, kita membutuhkan kasih Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saat kita melayani Tuhan, kita kan sedang memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita kenal. Kita sedang menyampaikan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi sebelum kita menyampaikan itu, kita harus sendiri merasakannya di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana? Yaitu dengan cara Tuhan Yesus tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita. Maka kasih Tuhan itu akan penuh mengalir di dalam hati kita, memenuhi hati kita. Kalau karena sampai dengan akhirnya kita bisa menyampaikannya, memberikannya apa yang telah kita terima kepada orang-orang yang kita lihat membutuhkan. Ya teman-teman, jadi bagi teman-teman nih yang mau untuk melayani Tuhan, bagi teman-teman yang sudah mau berbalik tujuannya mau melayani Tuhan, teman-teman harus menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya, sehingga kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita rasa membutuhkan. Nah, bagi teman-teman yang rindu, teman-teman bisa ikuti doa saya dimanapun teman-teman berada.
Mari ikuti doa saya dengan bersuara, dengan suatu komitmen, dengan segenap hati. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Ampuni segala dosaku Tuhan. Masuklah di dalam hatiku, memenuhi hidupku, mulai hari ini sampai selamanya. Dan aku percaya aku menjadi milik-Mu, dan kasih-Mu tinggal dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin teman-teman. Puji Tuhan, sekarang kita sudah dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan sekarang marilah teman-teman, kita memiliki tujuan untuk melayani Tuhan. Ya, kita beritakan kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Kita sampaikan mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, bukan hanya orang sakit, tapi orang-orang yang mungkin depresi, yang sedang pusing, yang sedang putus asa. Kita bisa menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Amin teman-teman. Ya, puji Tuhan, kita sudah di akhir daripada podcast ini. Bagi teman-teman nih yang masih pengen tanya-tanya, pengen cerita ataupun pengen curhat, ya teman-teman bisa kontak ke kita di Facebook fanpage PMPPK Nasional, ataupun di Instagram bisa DM Zona_anak Tuhan, atau teman-teman juga bisa mau WhatsApp aja nih, boleh WhatsApp kita. Nomornya tertera di biografi Instagram maupun Facebook, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman juga yang sekarang saat ini diberkati, teman-teman bisa membagikan juga podcast ini kepada orang-orang di Facebook, di Instagram, ataupun grup-grup chat teman-teman ya, agar ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga. Oke teman-teman, sampai ketemu pada podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.